Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda pada hari ini. Di pembahasan kali ini masih seputar kendalanya untuk bayar kompaun penuh untuk pulang kampung ke Indonesia. Seperti kita tahu bahwa syaratnya adalah Anda harus punya paspor yang ada cop masuknya ke Malaysia. Karena dengan ada cop masuk itulah Anda bisa diketahui berapa lama Anda sudah tinggal di Malaysia ini, lebih masanya sudah berapa lama, kemudian juga pembayaran kompaun yang akan dikenakan kepada Anda juga berapa banyak, kemudian berapa lama masa blacklist yang akan Anda dapat. Ini semua tergantung dari cop masuk itu. Dan untuk membuktikan bahwa Anda tidak masuk ke Malaysia ini secara ilegal, karena jika Anda kedapatan masuk secara ilegal, maka Anda tidak bisa bayar kompaun. Anda harus naik mahkamah dulu, menjalani proses sidang dulu, dan akan mendapatkan vonis masuk penjara. Berapa lama vonisnya ini ya nanti akan tergantung dari pendakwa raya di mahkamah itu. Jadi saya beritahu ya, jika Anda merasa Anda itu masuknya secara ilegal, lebih baik jangan coba-coba datang ke immigration daripada Anda ditangkap di tempat. Nah, karena syarat wajib untuk bayar kompaun ini Anda harus ada paspor lama dan ada cop masuk ke Malaysia, maka akhirnya bermunculan masalah berikutnya, yaitu ternyata banyak sekali yang tidak pegang paspor dan tidak punya paspor saat ini dengan berbagai macam alasan. Tapi ini kan syarat wajib ya, syarat wajib peraturan imigrasi Malaysia yang mengharuskan kita melampirkan paspor lama dan juga copnya untuk bayar kompaun. Namanya wajib ya wajib, tidak bisa ditawar dan tidak bisa dinego. Memangnya kita ini siapa mau merubah-rubah peraturan ini? Lah kita aja kosongan kan di Malaysia, yang kalau di jalan ketangkep polisi atau ada razia pasti kita ketangkap karena kita sudah melanggar hukum di Malaysia ini. Ya tentu saja mana bisa kita minta ini dan itu, minta pengampunan ini dan itu, kita ikuti saja peraturannya. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini tidak spesial. Jadi jangan minta diperlakukan spesial juga dari immigration. Kita tidak akan dilayan seperti sultan. Jadi sekali lagi kita harus ikuti peraturan yang sudah ditetapkan ini. Karena tentunya pembayaran kompaun ini harus kita syukuri ya, artinya kita diampuni, kita tidak ditangkap, itu sudah bagus. Jadi kalau kita mau bayar kompaun ya kita harus menyediakan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Immigration Malaysia. Dan kalau bisa saya simpulkan nih ya, ada 3 garis besar atau 3 alasan utama yang umum dan sering saya dengar kenapa seorang TKI ini tidak punya paspor. Alasan yang pertama adalah paspornya ditahan agen, lalu dia kabur dari agennya karena berbagai macam alasan. Ada lagi yang alasan paspornya dibawa agen, agennya lari entah kemana, dianya tidak pegang paspor. Kemudian ada yang paspornya ditahan majikan, lalu dia kabur dengan beribu alasan, jadi dia nggak pegang paspor. Ada juga yang bilang majikannya yang lari, jadi dia nggak pegang paspor. Kemudian ada juga yang bilang paspornya hilang dengan jutaan alasan, bisa karena lupa simpan di mana, bisa karena tertinggal di suatu tempat, bisa katanya ini dan itu dicuri dan lain-lain. Jadi itulah ya alasan-alasan orang yang tidak pegang paspor saat ini. Padahal seharusnya paspor itu kan dipegang sendiri. Paspor itu adalah hak diri kita sendiri. Tapi apalah daya, namanya saja pekerja ilegal. Bisanya nurut-nurut aja, bisanya aja. Alasannya agen dan majikan menahan paspor itu biasanya katanya supaya pekerjanya itu tidak kabur, tapi nyatanya pekerjanya tetap kabur juga kan. Dan yang ada sekarang ini masalah baru untuk yang pernah kabur, entah dari agennya, entah dari majikannya, semuanya jadi sulit. Tapi ya sudahlah, semua ini sudah terjadi. Sekarang tinggal gimana nih caranya kita mau pulang dengan bayar kompaun. Oke, saat ini jika Anda tidak pegang paspor, apakah bisa bayar kompaun untuk pulang? Jawabannya bisa, karena setiap masalah itu insya Allah ada jalan keluarnya. Nah, yang pertama harus Anda lakukan adalah buat SPLP. Tidak tahu caranya buat SPLP? Caranya bisa dilihat di video saya sebelum-sebelum ini. Yang kedua, setelah SPLP Anda jadi, Anda harus buat report polis. Boleh pergi ke balai polis dimanapun yang terdekat di
dari area rumah Anda. Biayanya hanya Rp2 saja. Tidak perlu takut ya datang ke balai polis, Anda tidak akan ditangkap. Katakan saja bahwa Anda mau buat report polis dengan beritanya kehilangan paspor sebagai syarat pembayaran kompaun ke imigresen. Sampai saat ini belum pernah ada kok yang ditangkap ketika pembuatan surat report polis ini. Di balai polis ini Anda ceritakan kronologinya bagaimana Anda bisa tidak pegang paspor saat ini. Ceritakan saja sejujurnya, karena laporan polis ini yang akan menjadi pertimbangan imigresen untuk menerima serah diri Anda. Kalau Anda tidak punya bukti sama sekali bahwa Anda pernah pegang paspor, katakan saja sejujurnya juga bahwa Anda tidak sempat memfoto paspornya ketika itu. Yang penting dulunya Anda masuk secara sah ya, melalui depan, melalui imigresen dan dicop dengan sah. Kemudian setelah punya SPLP, punya report polis, baru langkah berikutnya membuat STO di Imigresen Putrajaya. Untuk caranya dan alur pembayaran kompaunnya juga sudah pernah saya buatkan video detailnya. Silahkan ditonton ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah surat report polis ini wajib? Jawabannya iya. Report polis ini wajib dan harus dibuat bagi yang tidak punya paspor dan tidak punya cop masuk ke Malaysia. Nanti kan Anda akan disoal siasat ya. Kenapa tidak punya paspor? Paspornya kemana? Kapan masuknya ketika itu di Malaysia? Lewat mana? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya sesuai prosedur. Lalu Anda akan di-scan nih, sidik jarinya nih akan di-scan di mesin, kemudian wajah Anda juga akan di-scan. Nah, di situ nanti akan terbaca bahwa Anda pernah masuk ke Malaysia secara sah, maka serah diri Anda diterima dan kemungkinan besar bisa bayar kompaun. Tapi jika di sini ketika Anda disidik jari dan scan wajah ini tidak terdeteksi, maka artinya Anda masuk ke Malaysia secara ilegal karena tidak ada record masuknya. Nah, ini yang gawat darurat banget. Resikonya seperti yang sudah saya katakan di awal, Anda akan ditangkap. Jadi sekali lagi, sebaiknya jangan coba-coba untuk datang ke imigresen kalau tidak mau ditangkap. Bagi yang masuknya ke Malaysia lewat jalur tikus juga pernah saya bahas. Anda harus menunggu pemutihan yang entah kapan dibukanya lagi, dan yang pasti tidak akan ada di bulan 12 2022 ini. Lalu ada yang tanya, Kak, kalau saya pegang fotokopi paspor yang lama, apakah harus buat report polis juga? Jawabannya iya. Imigresen itu mau kena ada paspor aslinya, bukan fotokopinya. Karena sudah ada yang pernah hanya bawa fotokopinya nih, malah dimarahi sama imigresen. Kalau imigresen sudah marah, ciutlah kita yang ada. Maka dari itu, persiapkan dulu dokumen yang diminta, baru buat STO ke imigresen. Tapi kalau ada fotokopinya yang lama dan ada report polisnya, ini lebih baik. Atau ada foto paspornya itu di handphone, Anda pernah sempat memfotonya, itu juga lebih baik. Karena Anda itu berarti pernah punya paspor, punya buktinya, bukan masuk lewat jalur tikus. Tapi kalau tidak ada salahnya juga dicoba. Masalah serah diri kita itu akan diterima atau tidak, itu terpulang kepada penyiasat imigresen. Hanya penyiasat imigresen yang punya wewenang untuk memutuskan Anda ditolak atau diterima. Yang penting kita berusaha dulu nih untuk melengkapi dokumen yang sudah ditetapkan imigresen, yang salah satunya adalah report polis bagi yang tidak punya paspor. Saat ini ada yang tanya, Kak, memang bayaran kompaun itu sudah ada dan selalu akan tetap ada. Ini adalah bayaran kompaun penuh. Bayarannya 3.100 bagi yang sudah kosongan lebih dari 1 tahun. Kalau ada yang mengatakan saat ini bayaran kompaun ditutup, itu bohong dan itu adalah tipu-tipu. Kompaun selalu ada, tinggal cari saja STO-nya di laman website STO Imigresen. Di situ sudah mulai ada loh. Bulan Februari sudah mulai ada, bulan Maret 2023 sudah ada. Jadi silakan saja dicari-cari jadwalnya. Dan kalau sudah ada jadwalnya ini, Anda lumayan aman lah ya. Kalau ada imigresen atau polis, Anda tinggal bilang saja, saya saat ini sedang proses menunggu panggilan untuk bayaran kompaun. Tanpa 3 ini, Anda tidak akan bisa bayar kompaun. Ini untuk yang tinggal lebih masa. Permitnya habis juga sama, tidak diperpanjang, harus buat juga bayaran kompaun buat STO. Kemudian tinggal lebih masa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tetap saja Anda harus buat STO. Semuanya harus ada STO. Tanpa STO Anda akan ditolak. Oke, saya kira cukup ya pembahasan singkat kita mengenai hal ini. Mudah-mudahan ulasan singkat hari ini bisa ada manfaatnya dan membantu Anda bagi yang sedang bertanya-tanya bagaimana caranya pulang jika tidak pegang paspor. Apakah ini rumit? Tentu saja tidak. Apakah sulit? Tentu saja tidak. Tinggal bagaimana cara pandang kita. Orang yang taat peraturan biasanya
akan sangat bersedia untuk menyediakan apa yang menjadi syarat. Orang yang kebanyakan alasan, kebanyakan ngeles, dan biasanya males-malesan akan mengatakan ini semua dipersulit, ini semua susah. Yang membuat susah dan mempersulit adalah diri kita sendiri. Jika kita membuat ini mudah, tentu saja hal ini sangat mudah dilakukan. Tinggal buat SPLP, datang ke Balai Poli, sudah buat STO, pulang deh. Oke, baik, sekian saya Ika Wulandari undur diri. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.